Selamat pagi Bu Fajar dan teman-teman yang menyaksikan. Di sini kami bertiga, yaitu Bipop Azara absen 26, Ramos Silitonga absen 27, dan Rizky Winaya Riza Pohan absen 28, ingin menjelaskan mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran dan persamaan garis singgung pada lingkaran. Di sini saya Ramos Silitonga ingin menjelaskan yang pertama, yaitu tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, kita mempunyai materi prasyarat, yaitu persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dimana A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C itu konstanta, dimana A-nya tidak bernilai 0. Oke, selain persamaan kuadrat yang harus teman-teman ketahui, selanjutnya itu kita harus mengetahui cara menentukan diskriminan. Caranya itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, dimana persamaan diskriminan ini kita peroleh dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kedua ini kita pakai untuk menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, yang pertama contoh untuk menentukan diskriminan. Contohnya, tentukan diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, jadi A nya itu 3, B nya itu negatif 6 ya teman-teman, bukan 6, dan C nya itu 2. Oke, kita jawab. Kita masukkan persamaan diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. Kita masukkan B nya itu negatif 6 dikuadratkan dikurang 4, A nya itu 3, kita masukkan, C nya itu 2, kita masukkan, kita peroleh negatif 6 dikuadratkan menjadi 36, negatif 4 dikali 3 itu negatif 12, negatif 12 dikali 2 itu negatif 24, jadi dikurang 24, hasilnya 12, jadi diskriminannya itu 12. Oke, untuk persamaan ini kita gunakan untuk nanti. Kita membahas dulu kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan nih, 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, misalkan ada sebuah lingkaran nih, dimana garisnya itu berada di luar, artinya garis tersebut tidak memotong lingkaran. Yang kedua ada di tepat-tepat di lingkaran, itu artinya menyinggung lingkaran. Menyinggung itu memotong, tapi hanya satu titik ya teman-teman. Dan kemungkinan yang ketiga itu dia berada di dalam lingkaran, yang artinya memotong di dua titik teman-teman ya. Ini satu dan ini satu, jadi 2 ya. Oke, selanjutnya kita ingin mencari cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran nih. Apakah garisnya itu tidak memotong, atau menyinggung, atau memotong di 2 titik. Oke, cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Caranya, substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Kemudian hitung nilai diskriminannya. Oke, jadi yang pertama kita substitusikan dulu persamaan garisnya untuk memperoleh persamaan kuadrat, dan kemudian hitung nilai diskriminannya teman-teman. Oke, dengan ada 3 keterangan. Yang pertama itu, jika D-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka garis tersebut tidak memotong lingkaran. Jika D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut tidak menyinggung lingkaran. Yang terakhir,
Jika D-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka garis tersebut memotong lingkaran di 2 titik. Oke, jadi teman-teman catat ketiga keterangan ini ya, karena ini sangat-sangat penting untuk menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke contohnya. Contoh soal, tentukan posisi garis 2x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 2y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, yang pertama itu kita ubah dulu 2x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0 menjadi y sama dengan 2x ditambah 1. Oke, kita masukkan persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 2y ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kita masukkan, kita dapat x kuadrat ditambah y nya kita masukkan 2x ditambah 1 dikuadratkan dikurang 4x dikurang 2, kita masukkan y nya 2x ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 0. Kita dapat x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurang 4x dikurang 4x dikurang 2 ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat 5x kuadrat. 5x kuadrat itu dari x kuadrat ditambah 4x kuadrat, lalu 4x dikurang 4x kita coret karena habis, lalu kita masukkan dikurang 4x, lalu 1 dikurang 2 ditambah 3 itu hasilnya 2, jadi ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaannya untuk menentukan diskriminannya, dimana A nya itu 5, B nya itu negatif 4, dan C nya itu 2. Oke, kita menentukan nilai diskriminannya. Kita masukkan rumus diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan B nya itu negatif 4 dikuadratkan dikurang 4, A nya itu 5, dan C nya itu 2. Oke, jadi kita peroleh 16 dikurang 40. Jadi diskriminannya itu negatif 24. Karena D nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka garis 2x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0 itu tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 2y ditambah 3 sama dengan 0. Jadi posisinya itu berada di luar lingkaran, teman-teman, karena tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Rizky Wina. Oke, silakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung yang ada di sini itu namanya melalui titik pada lingkaran. Untuk yang ini itu diketahui gradien garis singgung. Untuk yang ketiga, garis singgung yang ada di sini itu melalui titik di luar lingkaran. Nah, untuk bentuk persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran itu seperti ini. Persamaan lingkaran dari x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat ini bertitik pusat pada 0,0. Maka berubah menjadi persamaan garis singgungnya itu x kali x plus y kali y sama dengan r kuadrat. Nah, x yang di sini itu berubah jadi x1 dan y yang di sini itu berubah jadi y1 karena ini tuh dari basis dan ordinat dari titik terletak pada lingkaran. Nah, untuk yang bentuk yang kedua itu persamaan lingkaran dari bentuk bakunya ini x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat.
itu persamaan garis singgungnya menjadi X min A plus Y min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, X yang di sini sama Y di sini itu berubah menjadi X1 dan Y1. Itu karena titik A-nya ini terletak pada lingkaran. Untuk bentuk yang terakhir itu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu berubah juga menjadi persamaan garis singgungnya X1 kali X plus Y1 kali Y plus setengah A kali X plus X1 plus setengah B dikali Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Untuk contoh soal, persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik 3,4. Itu pertama kita tulis dulu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini 3,4-nya kita masukkan ke dalam X dan Y. 3-nya ini untuk X, 4-nya ini untuk Y. Jadi 3 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 sama dengan 25. Ini 9 plus 16. Nah, 9 plus 16 ini sama dengan 25. Karena sama-sama 25, maka ini terletak pada lingkaran karena hasilnya sama. Dan belum sampai sini kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung itu X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Nah, di sini X1-nya ini 3, Y1-nya ini 4. Jadi 3X plus 4Y sama dengan R kuadratnya ini 25. Atau bisa juga kita tulis sebagai 3X plus 4Y minus 25 sama dengan 0. Maka kita dapat ini adalah persamaan garis singgungnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Pipop Azahra. Silakan Pipop. Terima kasih Rizkia dan Ramot. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradien garisnya. Misalkan, A, B adalah titik pusat lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran, dan M adalah gradien garis singgung lingkaran. Di sini kita punya dua persamaan garis singgung. Yang pertama, untuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau lingkaran yang berpusat di 0,0, maka persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus minus R dikali akar dari M kuadrat plus 1. Sementara untuk persamaan garis lingkaran dalam kurung X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat atau lingkaran yang berpusat pada A, B, maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R dikali akar dari M kuadrat plus 1. Sekarang, mari kita mengingat lagi cara mencari gradien suatu garis. Yang pertama, kalau persamaannya Y sama dengan AX plus B, maka gradiennya adalah A. Yang kedua, kalau persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya sama dengan min A per B. Untuk dua garis sejajar, yaitu M1 dan M2, maka gradiennya adalah sama. Untuk dua garis yang saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Terakhir, garis yang melalui dua titik, maka gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 64 sama dengan 0 dengan gradien 4 adalah diketahui gradiennya sama dengan 4, A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana
lingkaran berpusat pada 0,0. Jadi, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 64. Nah, 64-nya ini adalah r kuadrat. Jadi, r-nya sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan aja. Karena persamaan lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, maka rumus yang kita pakai adalah y sama dengan mx plus minus r dikali akar m kuadrat plus 1. Kita udah tahu m-nya sama dengan 4 dan r-nya sama dengan 8. Jadi sekarang tinggal disubstitusikan aja. Y-nya sama dengan 4x plus minus 8 dikali akar dari 4 kuadrat plus 1. Karena 4 kuadrat plus 1 sama dengan 16 plus 1 sama dengan 17, jadi langsung aja Y sama dengan 4x plus minus 8 dikali akar 17. Nah, sekarang kita udah dapat dua jawaban. Yang pertama Y sama dengan 4x plus 8 dikali akar 17, dan Y sama dengan 4x min 8 dikali akar 17. Contoh soal 2. Jika sebuah garis melalui titik A min 2,3 dan titik B 2,0 dan menyinggung lingkaran yang berpusat di titik 3,1 dan berjari-jari 4, maka persamaan garis tersebut adalah: diketahui titik yang pertama berada di min 2,3 dan titik yang kedua berada di 2,0. Lalu lingkaran berpusat di titik 3,1 dan jari-jarinya adalah 4. Dari hal-hal yang sudah diketahui tersebut, kita bisa mencari gradiennya menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan 0 dikurang 3 per 2 dikurang min 2 sama dengan min 3 per 4. Selanjutnya kita substitusikan aja ke persamaan Y min B sama dengan M dikali dalam kurung X min A plus minus R dikali akar dari M kuadrat plus 1. Karena ini lingkaran yang berpusat di titik A, B. Karena udah diketahui B-nya berapa, M-nya berapa, dan R-nya berapa, jadi kita langsung aja. Y min 1 sama dengan min 3 per 4 dikali X min 3 plus minus 4 dikali akar dari dalam kurung min 3 per 4 kuadrat plus 1. Min 3 per 4 kuadrat sama dengan 9 per 16 ditambah 1 atau 16 per 16, jadi 25 per 16. Akar dari 25 per 16 adalah 5 per 4. Di sini 4 dikali 5 per 4 sama dengan 5. Jadi persamaannya sekarang adalah Y min 1 sama dengan min 3 per 4 dikali X min 3 plus minus 5. Agar tidak ada pecahan di persamaan ini, semuanya kita kali dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4Y min 4 sama dengan min 3 dikali X min 3 plus minus 20. 4Y min 4 sama dengan min 3 plus 9 plus minus 20. Lalu semua pindah ruas ke kiri, jadi hasilnya 3X plus 4Y dikurang 13 plus minus 20 sama dengan 0. Di sini kita sudah dapat dua hasilnya. Yang pertama 3X plus 4Y plus 7 sama dengan 0, dan 3X plus 4Y minus 33 sama dengan 0. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga materinya dapat dipahami. Saya dan teman-teman saya undur diri. Terima kasih dan selamat siang.